Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Anugrah Rahman dari kelas 11 TKJC. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang mata pelajaran teknologi layar jaringan yang ada bandwidth. Yang pertama, kenapa aspek-aspek di bawah ini mempengaruhi dalam membangun layar jaringan. Aspek-aspeknya ini ada yang kelima nih. Kenapa? Yang pertama, infrastruktur layanan yang dibangun. Karena infrastruktur layanan yang dibangun atau infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Ya, yang kedua ada kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data merupakan kecepatan dalam mentransfer data saat menggunakan jaringan internet. Kecepatan akses yang dimaksud adalah banyaknya bit data dari satu komputer ke komputer lain yang dipindahkan. Ketiga ada lebar bandwidth. Ukuran kecepatan akses internet adalah besarnya bandwidth atau dari lebar pita. Keempat, jumlah pengguna. Nah, jumlah pengguna ini merupakan salah satu yang dapat menyebabkan performa jaringan. Kegiatan sederhana seperti mengunduh file di internet atau menonton YouTube. Kegiatan tersebut dapat menyebabkan kinerja jaringan dan melambatnya koneksi internet. Yang kelima ada kualitas koneksi. Kualitas jaringan yang buruk dapat mempengaruhi kinerja yang buruk pula dan dapat menyebabkan jaringan yang tidak dapat mencapai potensi penuhnya. Sebaliknya, kualitas jaringan yang baik dapat mempengaruhi kinerja yang baik. Yang kedua, ada mekanisme bandwidth. Jadi ada 5, ya, apa itu network bandwidth capacity, atau apa itu network bandwidth consumption, dan lain-lain. Yang pertama, network bandwidth capacity, atau juga disebut kapasitas lebar pita, diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data, tulisan, gambar, video, suara, dan yang lainnya, yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Ini yang kedua, ada network bandwidth consumption. Nah, ini adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau BPS. Ketiga ada asymptotic bandwidth. Asymptotic bandwidth ini adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Nah, contohnya itu seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Ada typical of bandwidth, analog digital. Nah, bandwidth analog adalah besarnya rentang frekuensi dalam satuan hertz, di mana sebuah sinyal dapat diperoleh secara akurat. Bandwidth analog ini memiliki ukuran yang lebih rendah daripada bandwidth digital. Selanjutnya, kedua ini ada bandwidth digital. Bandwidth digital ini adalah jumlah dari pulsa per detik yang diukur dalam bit per second. Tipe bandwidth ini menggunakan sinyal digital dalam transmisinya. Ukuran bandwidth digital ini lebih besar atau lebih lebar lebih dari bandwidth analog. Kelima ada internet connection bandwidth. Merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan per detik. Yang ketiga ada parameter pengukuran lebar bandwidth. Ini ada 5. Nah, yang pertama itu ada throughput. Throughput ini mempresentasikan seberapa banyak kapasitas bandwidth yang sebenarnya terpakai. Throughput ini adalah jumlah data yang benar-benar terkirim dalam satu waktu tertentu. Satuan yang digunakan ini sama seperti bandwidth, yaitu bit per second. Kadang-kadang menggunakan satuan data paket per second. Terus ada upstream dan downstream. Upstream ini adalah kecepatan data atau internet pengguna sedang melakukan upload. Upstream ini memiliki batas maksimum yaitu 64 kbps. Ini ada downstream, adalah kecepatan aliran data atau internet ketika pengguna sedang melakukan download. Downstream itu memiliki batas maksimum yaitu 208 kbps atau 512 kbps. Lalu ada kecepatan bandwidth. Kecepatan bandwidth itu adalah kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik. Lalu ada internet connection bandwidth. Jumlah dikonsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau BPS.
Selanjutnya ada yang masuk ke B, analisis kebutuhan bandwidth. Itu ada 3, ada bandwidth capacity, shared bandwidth, dan lain-lain. Pertama ada bandwidth capacity. Ini bandwidth capacity itu besar kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi. Fungsinya mengirimkan dari server menuju ke klien, hitungannya bit per second atau BPS. Kedua ada shared bandwidth. Shared bandwidth ini adalah jenis jaringan bandwidth terbagi. Sebagai contohnya, jika Anda berlangganan dari sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps itu akan terbagi ke pengguna lain. Dari 15 Mbps tersebut, bandwidth yang kalian dapatkan akan di bawah dari itu. Yang ketiga ada dedicated bandwidth. Seperti namanya, adalah bandwidth yang dedikasi untuk pengguna. Dengan paket khusus, Anda salah satunya pelanggan dengan jumlah bandwidth tertentu yang dialokasikan bandwidth hanya untuk kalian gunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu kualitas koneksi. Di sini ada yang pertama, jenis-jenis service pada TCP/IP. Yang pertama itu ada layanan normalisasi data. Nah, data jenis ini dihasilkan oleh aplikasi yang umum digunakan oleh user seperti traffic web, mail, maupun FTP. Traffic ini memerlukan penanganan khusus karena menggunakan protokol TCP yang akan berusaha mengirim kembali paket-paket yang tidak sampai ke komputer tujuan. Nah, selanjutnya ada layanan network management. Layanan ini akan menghasilkan traffic yang digunakan untuk melakukan manajemen jaringan seperti SNMP, syslog, SDE, HTTPS, maupun SSH. Selanjutnya ada layanan real-time. Contoh dari layanan ini seperti VoIP maupun aplikasi audio video conference. Layanan ini memiliki karakteristik yang sensitif terhadap jitter. Ada layanan streaming application. Layanan ini tidak beda jauh dengan layanan real time tadi. Ini contoh layanan yang ini itu seperti audio streaming maupun video streaming. Selanjutnya ada layanan critical data application. Layanan ini merupakan data juga, namun menuntut tingkat keakuratan pengiriman yang tinggi. Sehingga layanan ini sedapat mungkin jangan mengalami drop paket sesering mungkin. Contohnya itu aplikasi cloud. Terus ada layanan network security management. Keamanan jaringan atau network security terdiri dari kebijakan dan praktik untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan maupun penolakan yang terjadi. Contohnya itu firewall. Ada layanan network control traffic. Traffic ini menghasilkan protokol yang mengendalikan jaringan. Traffic ini membutuhkan alokasi bandwidth yang baik dan harus dikirimkan sesegera mungkin, jangan sampai terlambat. Contohnya itu net traffic. Jadi selanjutnya ada layanan DOS-bound service. Layanan ini traffic biasa, tapi itu sangat berpotensi digunakan dalam penyerangan seperti denial of service. Selanjutnya ada layanan scavenger. Layanan ini adalah traffic yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi seperti KAZAA, Emule, maupun Skype. Aplikasi ini menuntut pengiriman paket yang sebaik mungkin, namun sebenarnya kecepatan perlu dibatasi. Yang kedua, ini ada faktor yang mempengaruhi QoS atau quality of service pada jaringan komputer. Pertama ada delay. Delay itu merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Kedua ada delay variation. Ini adalah perbedaan dengan keterlambatan satu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Selanjutnya ada paket loss. Banyaknya paket hilang selama proses transmisi ke tujuan. Paket hilang terjadi ketika satu atau lebih paket data yang melewati satu jaringan gagal mencapai tujuannya. Lalu ada paket rewarding. Pengiriman paket data dalam
dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya. Lalu ada average rate dan burst size. Aspek ini tentang beberapa alokasi bandwidth rata-rata yang akan digunakan user maupun aplikasi. Lalu ada desynchronizing TCP session. Di aspek ini harus memperhatikan manakala akan menerapkan QoS. Ada aplikasi yang menggunakan TCP QoS Component Signaling. Lalu yang ketiga ada komponen yang mendukung QoS pada jaringan komputer. Lalu ada yang satu ini ada queuing. Lalu queuing ini adalah perangkat jaringan seperti switch dan router akan melakukan buffer, dengan kata lain akan menyimpan paket yang diterimanya untuk sementara waktu. Yang kedua ada signaling, penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi. Tiga ada classification, digunakan router untuk mengenali berbagai jenis flow paket yang akan dikelompokkan berdasarkan jenis service-nya. Terus ada marking. Marking dilakukan dengan memberikan label terhadap keseluruhan paket yang mengalir. Label ini digunakan router sebagai panduan untuk menerapkan perlakuan khusus. Kelima ada admission control, digunakan pada network pada jaringan yang memiliki user, dan user tersebut telah dikelompokkan pada kelas yang berbeda-beda. Ini keenam ada congestion control, metode yang digunakan untuk memantau proses mengatur jumlah data masuki jaringan sehingga menjaga tingkat lalu lintas pada nilai yang dapat diterima. Yang ketujuh ada traffic shaping. Traffic shaping ini tujuannya untuk membuat semua traffic yang akan dikirimkan. Yang ke-8 ada integrated and differentiated service. Integrated service ini dikembangkan untuk mengoptimalkan jaringan dan pemanfaatan sumber daya jaringan untuk yang baru aplikasi seperti multimedia real time yang mana memerlukan jaminan QoS. Lalu ada differentiated service atau DS. Sekarang ini di bawah pengembangan kelompok kerja IFT. Spesifikasi DS ini digambarkan dalam beberapa draft internet dan belum tersedia dalam RFC. Lalu yang ke-9 ada QoS Policy, perjanjian antara provider dan customer di mana detail dari QoS yang diberikan akan dijelaskan secara detail. Lalu ada menganalisis throughput, delay, dan packet loss. Pertama adalah ada rumus menghitung throughput. Nah, rumus menghitung throughput itu jumlah data yang dikirim dibagi waktu pengiriman data. Ada contohnya. Yang kedua ada rumus menghitung rata-rata delay. Rumusnya itu rata-rata delay sama dengan total delay dibagi total paket yang diterima. Yang ketiga ada rumus menghitung packet loss. Itu yang pertama paket yang diterima sama dengan paket yang dikirim dikurang paket yang hilang. Lalu masuk ke packet loss. Lalu masuk ke bagian E yang soft switch. Soft switch ini pengertiannya adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap atau PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Yang kedua ada komponen soft switch. Media Gateway Controller atau MGC. MGC ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menangani panggilan yang dilakukan oleh pengguna melalui sebuah sambungan internet. Selanjutnya ada SG atau Signaling Gateway. Signaling Gateway ini adalah elemen jaringan yang berfungsi sebagai interface pensinyalan dan jaringan soft switch ke SS7, PSTN, atau PLMN. Ada MG atau Media Gateway. Media Gateway ini adalah protokol komunikasi pensinyalan dan panggilan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi voice over IP. Lalu ada application layer. Application layer ini merupakan sebuah aplikasi komputer yang memberikan pelayanan atau melakukan proses pelayanan terhadap setiap permintaan akses yang dilakukan oleh setiap komputer pengguna atau klien yang terhubung dengan jaringan. Lalu ada media server. Media server ini berguna untuk berbagi file video atau audio dalam jaringan menggunakan media streaming. Terus masuk yang nomor 3, soft switch kelas 4. Soft switch
Ya, soft switch kelas 4 itu adalah soft switch yang digunakan untuk lalu lintas antara operator, biasanya disebut kelas 4 soft switch. Fungsi utama dari kelas 4 soft switch ini adalah besarnya ukuran routing dari panggilan jarak jauh. Kalau ada soft switch kelas 5, soft switch kelas 5 ini dimaksudkan untuk bekerja dengan end user. Soft switch kelas 5 ini baik untuk layanan telepon lokal dan jarak jauh. Kelas 5 soft switch ini ditandai dengan layanan tambahan untuk end user dan klien perusahaan seperti IP, PBX fitur, call center service, calling card platform, QoS, group bisnis, dan lain-lain. Lalu masuk yang F, fitur dan fungsi soft switch. Nah, lalu ada fungsi switching pada soft switch. Fungsinya ini berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. Yang kedua, fungsi kontrol pada soft switch. Fungsinya bekerja berdasarkan instruksi pensinyalan yang datang dari luar atau dari data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. Ketiga, ada fungsi signaling pada soft switch. Fungsinya itu fungsi pensinyalan atau signaling yang dilakukan antar MGC menggunakan protokol MGCP, Megaco, H323, dan SIP untuk menjamin unjuk kerja sistem yang optimal. Lalu ini keempat, fungsi interface pada soft switch. Fungsi interface mempunyai interface yang disebut application programming interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan menambahkan service. Yang kelima, dukungan wajib dimiliki perangkat soft switch antara lain. Di sini ada call transfer. Call transfer ini sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindah sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Ya, selanjutnya ada hunting group. Hunting group ini adalah sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Panggilan yang masuk akan diputar dalam hunting group sampai mendapat jawaban. Lalu ada call forwarding. Ini adalah fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengalihkan panggilan yang datang ke nomor lain yang telah ditentukan pada saat fitur ini diaktifkan. Lalu ada conference call. Conference call ini adalah fitur yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan konferensi telepon baik sebagai call terminating ataupun sebagai call originating. Ada abbreviated dialing. Ini adalah fitur untuk mempersingkat proses dialing dengan nomor singkatan yang hanya terdiri dari 1 sampai 2 digit. Lalu ada call waiting. Call waiting ini merupakan suatu fitur panggilan tunggu yang memungkinkan pelanggan menerima panggilan lain pada saat telepon sedang digunakan. Lalu ada call forking. Call forking ini adalah sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Lalu ada call line identification percentage atau CLIP. Nah, jadi CLIP ini adalah service yang memungkinkan untuk memunculkan identitas atau nomor telepon. Lalu ada CLIR, clear, atau calling line identification restriction digunakan untuk menyembunyikan identitas nomor telepon. Jadi sebaliknya. Lalu ada beberapa soft switch oleh vendor dan beredar di pasaran. Yang pertama itu ada RFIL System ITL VoIP Soft Switch. Ini adalah sebuah platform SMS, OTT seluler, pengontrol batas sesi, SDK komunikasi, dan cloud teleponi. Lalu ada SIM Switch, memiliki fungsi switching dan penagihan. Ada Sonos Soft Switch, penyedia terkemuka produk infrastruktur suara untuk jaringan publik. Lalu ada Fox Switch, ini adalah sebuah software atau aplikasi yang ditujukan untuk menyediakan routing dan switching antara IP teleponi dan jaringan TDM. Ada MediaCore Switch, adalah platform VoIP tingkat operator yang dirancang khusus untuk lalu lintas suara dan SMS. Yang terakhir ada Roytel Soft Switch. Lalu didesain khusus untuk UKM dan kantor cabang. Ini menyediakan layanan telepon IP profesional untuk maksimum 2000 pengguna SEP dan 624 ekstensi analog, 12 port,
S1 sampai T1 untuk akses terang digital dan 96 FXO untuk terang analog. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.